Halo, Mas Taufik. Mas Taufik. Halo, halo. Iya. Ya, ngapunten. Iya. Silakan, Mas Taufik. Eh, Baik, terima kasih teman-teman. Ini untuk Mas Biber udah datang apa belum ya? Atau nanti beda sesi? Ngapunten. Mas Wahyu Eka belum datang. Nanti mungkin saling melengkapi saja ceritanya dari Mas Wahyu Eka. Eh, Mas Taufik. Eh, Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin terlebih dahulu begini. Terkait dengan konstruksi penanganan kasus yang dilakukan oleh Solidaritas dan ini, kami sebenarnya ada tim yang namanya itu Tekad Garuda, tim advokasi untuk kedaulatan agraria dan sumber daya alam gitu. Nah ini adalah satu wadah untuk para kumpulan advokat, nggak hanya di LBH Surabaya, tetapi juga dalam satu forum itu sebenarnya konstruksi yang ingin tentu berbasis pada hak asasi manusia begitu. Nah, tapi saya ingin memulai begini, Mas dan Mbak, terkait dengan yang ingin kami sampaikan. Pertama begini, kami memahami bagaimana negara harus melindungi hak asasi manusia setiap warga. Gitu. Kita tahu kalau umpama di sebelum Masehi, kita tahu bersama bahwa nenek-nenek moyang kita itu kan nomaden dan mereka sering mencari entah itu makanan dan tempat dan mendapatkan begitu. Maka kemudian kalau saya singkat dalam satu pemikiran Hobbes itu ada prakondisi bagaimana negara itu dibentuk. Nah, di sini saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya ada hal yang sifat alamiah gitu dalam diri manusia. Ada satu pertanyaan penting gitu yang itu ada telepon. Nah, ada satu pertanyaan gitu dari Hobbes waktu kala itu terkait dengan mengapa manusia itu bisa bergerak gitu. Nah, Hobbes mencoba menyampaikan satu hal penting ya, atau mengilustrasikan manusia itu sebenarnya seperti jam atau seperti ya jam, di dalam jam itu terdapat sebuah onderdil di dalamnya. Nah, bagi Hobbes memandang bahwa manusia itu sebenarnya seperti mekanisme belaka. Baginya manusia adalah setumpuk material yang bekerja dan bergerak menurut hukum-hukum ilmu alam gitu. Sehingga lebih ringkasnya bahwa setiap manusia itu memiliki kodrat sosial, kebebasan, keabadian jiwa dan sebagainya. Dan ketika kita mengetahui seluruh kaitannya antara onderdil dari sebuah jam tangan, maka kita dapat mengetahui sebenarnya prinsip kerja yang menyebabkan jam itu bergerak apa. Kesimpulan akhir Hobbes baginya adalah mengenai faktor penggerak manusia adalah psikis, atau manusia itu adalah kuat dari manusia adalah nafsu untuk mempertahankan diri dari ketakutan akan kehilangan. Itu yang kemudian terkait dengan model-model negara yang diilustrasikan layaknya seperti Leviathan dan sebagainya itu muncul. Singkatnya adalah secara alam itu istilah-istilah Latin soal manusia itu sebenarnya
homo homini lupus, atau manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Yang itu yang kemudian juga akan mendorong terkait dengan adanya peristiwa belus omnius contra omnes, atau sebenarnya kalau umpama ini tidak dicegat gitu, maka akan ada sebuah perang melawan semuanya. Dan itu yang kemudian dibutuhkan, dan orang-orang waktu itu berkumpul untuk membuat sebuah negara gitu. Namun kita lihat begitu, maksud saya begini, kita mungkin Soekarno, Bung Hatta, dan sebagainya tidak akan pernah ngomongin terkait dengan apa itu negara Nusantara, negara kesatuan, negara apalagi yang digagas oleh orang-orang moderat waktu itu. Dan bahkan nggak akan ada konsep negara integralistik dan sebagainya kalau kala itu tidak akan pernah ngobrol atau akan ada diskursus terkait dengan apa itu hak asasi manusia. Itu yang kemudian hak asasi manusia ditempatkan dalam konstitusi kita. Nah, kami meyakini bahwa hak asasi manusia harus ditempatkan dan harus diselaraskan dengan beberapa aturan yang ada atau aturan peraturan perundang-undangan, atau kita sebut sebagai hukum legal formal. Tapi faktanya tidak gitu. Kalau kita ngomong soal kasus, saya memahami ada semacam gejala atau praktik legalisme yang dalam kasus-kasus yang ada di Jawa Timur, termasuk soal kasus di konflik agraria gitu. Salah satu contoh yang paling sederhana yang kita bahas hari ini adalah terkait dengan kriminalisasi pada 3 petani pakel. Tapi jauh dari itu ya. Nanti kalau persoalan soal ketimpangan sejarah pakel, saya rasa nanti bisa disinggung oleh Mas. Tapi saya melihat ada beberapa satu peristiwa terkait dengan bagaimana hukum itu bekerja gitu ya. Kalau kita melihat dari beberapa peristiwa di era kolonial, di eranya Pak Dulgani CS, begitu, ketika memperjuangkan lahannya, yang kemudian masih dikenakan sanksi-sanksi yang ditandai dengan adanya unfair waging, tapi dalam prakteknya tetap intimidasi, kemudian dipenjara, bahkan didenda berapa gulden begitu waktu itu. Itu skemanya terus berjalan sampai di era Jepang, kemudian di era demokrasi terpimpin, sampai kemudian Orde Baru dan pasca reformasi. Tapi di era-era 1999-2000 itu juga ada satu peristiwa yang saya sebut sebagai kami menduganya bahwa ada pelanggaran hak asasi manusia yang cukup luar biasa, di mana pemuda-pemuda putus sekolah, gitu, di mana ibu-ibu waktu itu ditinggalkan oleh suaminya karena diintimidasi. Suaminya pergi diintimidasi, kemudian diancam, bahkan dibunuh dan lain sebagainya. Nah, yang itu yang kemudian dalam satu waktu kala itu disebut sebagai kampung janda, dan suaminya bilang gitu, pada pergi keluar kampung untuk menghindari dari ancaman-ancaman aparat dan pihak-pihak perkebunan. Dalam satu peristiwa itu bahkan pasca 2000, sebelum kami masuk di tahun 2020, 2019 gitu, ada banyak sekali bagaimana praktek-praktek hukum bekerja. Ada cerita dari istri dari Pak Wo Untung yang sekarang di penjara itu. Dulu warga hanya mengambil mengambil kayu ataupun mengambil mengambil kelapa di wilayah yang hari ini masih menjadi konflik dengan Debu Sari atau perhutani gitu. Ditangkap dan ditahan tanpa melalui proses hukum gitu.
entah itu hanya satan, itu ada gitu. Proses fakta-fakta itu waktu itu ada. Dan kemudian kalau kita ngomong hanya soal pidana gitu, 11 itu eh, kriminalisasi yang mudah dilakukan. Ada sekitar 26 yang dipanggil oleh kepolisian kala itu bisa fase kedua. Begitu reclaiming pertama itu di tahun 99, kemudian di tahun 2018 itu melakukan reclaiming, dan kemudian yang ketiga fasenya itu ada di tahun 2022. Nah, saya ingin masuk pada 2018 dulu. Jadi ada sekitar 26 orang yang dipanggil. Kemudian yang diproses hukum, baik itu di kepolisian, kemudian di pengadilan, itu hanya 1 orang. Kala itu hasilnya singkatnya adalah warga tidak dampingin dan kita menang di tingkat kita menang. Dan kemudian ada yang lebih sadis kita lihat gitu ya, di tahun 2020 banyak yang nyebar. Ada sekitar 15 orang atau 13 orang yang dipanggil oleh kepolisian, dan kemudian dari puluhan orang itu ada 5 yang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama ada Pak Sagidin, Pak Muhadin, itu ditetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana memasuki perkebunan dan melakukan penguasaan secara legal yang diatur di dalam Undang-Undang Perkebunan gitu. Dan yang ketiga adalah Pak Suwarno dan Pak Untung, dan kemudian Pak dugaan pelanggaran pasal 14 dan 15 Undang-Undang tentang Peraturan Hukum Pidana. Nah, saya ingin coba menyinggung sedikit aja terkait, karena tadi ketika bertanya. Pasal 14-15 itu secara spesifik ngomong persoalan berita hoax yang menyebabkan keonaran. Gitu. Tapi dalam satu perkembangan ini, sebenarnya, atau kalau umpama kita hitung ada ditahan di rumah tahanan yang tidak jelas apakah ini kasus yang akan dinaikkan atau tidak. Saya mengakui bahwa dan saya yakin jauh sebelum itu sebenarnya saya kembali lagi soal pasal 14-15 itu soal berita bohong. Dalil yang disampaikan atau argumen pasal 14-15 ini berkaitan dengan satu peristiwa, beberapa peristiwa. Yang pertama adalah ketika Pak Mulyadi itu menyampaikan siar-siar gitu. Ketika dalam satu acara YouTube teman-teman jejaring begitu. Nah, di situ yang kemudian dijadikan sebagai dasar oleh kepolisian bahwa Pak Mulyadi menyampaikan terkait dengan berita bohong. Apa berita bohong? Berita bohongnya adalah berkaitan dengan akta Van Verwijing atau akta 1929 gitu. Nah, yang kemudian selain adanya satu berita bohong, ternyata kepolisian juga
mencoba memberikan sebuah asumsi bahwa terhadap satu berita itu yang kemudian menyebabkan keonaran. Apa gitu keonarannya? Keonarannya satu menurut kepolisian adalah terkait dengan adanya demonstrasi besar-besaran itu di Banyuwangi, dan yang kedua adalah terkait dengan adanya suatu kekerasan antara warga dan aparat di tahun 2021. Ada hal yang lain terkait dengan penebangan pohon dan sebagainya. Tapi saya ingin mencoba memberikan satu antitesis begitu terkait dengan apa yang terkait dengan satu, kita menguji apakah Akta 1929 itu bohong atau tidak legal. Atau ini akan bahwa kalau dikatakan justru menyebarkan kebohongan pasnya di peninggalan era-era kolonial, kemudian apakah legal atau tidak, kita dengan prinsip contrario actus dalam satu Halo Pak Taufik, suaranya hilang Pak dan putus-putus. Halo. Baik, mungkin sambil menunggu Mas Taufik terkoneksi lagi, mungkin saya boleh tanya ke Mas Wahyu ini. Mas Wahyu bisa mendengar suara saya, Mas? Halo. Halo Mas Wahyu. Mas Wahyu, melanjutkan Mas Taufik tadi, apakah boleh menceritakan lebih lanjut sebenarnya apa yang terjadi dengan konflik ruang di Pakau Banyuwangi itu? Untuk tempat dan waktu saya persilakan Mas Wahyu. Terima kasih, Mas. Oke, gini. Apa saya boleh share screen untuk? Oh, boleh. Saya bisa. buat biar bisa share screen-nya. Sudah, Mas? Oke, bentar ya. Ya, di sini saya membuat satu slide sederhana tentang pengantar membaca konflik agraria di Pakel. Pertama, di sini ada 3 bagian penting begitu ketika kita membicarakan soal Pakel. Pertama adalah sejarah perjuangan warga, lalu sejarah panjang ketimpangan agraria, dan peran negara. Mengapa kita perlu membaca dari 3 hal ini begitu? Sejarah perjuangan warga adalah bagaimana sejarah ataupun historical konteksnya, bagaimana warga masuk dan beranak pinak dan tinggal di sana begitu. Tentu ini setelah banyak ditelusuri juga, memang warga begitu cukup lama tinggal di wilayah sana karena ada dokumen sejarah yang menyebutkan bahwasanya dulu di sana ada namanya Alas Pakel dan di dekatnya ada namanya desa Sumberreja begitu. Dan ini adalah sejarah panjang yang memang ada kaitannya dengan sejarah Banyuwangi juga karena berada di lereng Ijen dan juga lekat dengan salah satu desa namanya Desa Bayu. Itu adalah tempat yang sangat bersejarah dalam Puputan Bayu. Nah, sejarah panjang ketimpangan agraria ini kita bicarakan dalam konteks frontier begitu, bagaimana sejarah kolonial terutama ekspansi kapital waktu itu dengan komoditi perkebunan itu sampai pada wilayah timur, terutama saat itu Blambangan. Dan kalau kita merujuk catatan historis dari Sri Margana dalam merebut hegemoni Blambangan, tentu kita tidak bisa melepaskan bagaimana
kerjasama antara VOC dan juga Mataram saat itu untuk menaklukkan wilayah timur begitu, terutama wilayah Blambangan begitu. Ini ada banyak dalam catatan sejarahnya begitu, terutama karena kalau kita bicara sejarah Panjang dan Timbangan, maka kita mulai 1711 ketika VOC pertama kali mengekspor kopi gitu dengan kopi ataupun komoditas perkebunan gitu. Nah, tapi sebelumnya 1690-an itu mereka mulai pengembangan kopi di daerah Priangan dan ada keinginan untuk memperluasnya hingga sampai ke Residen Besuki waktu itu. Nah, kalau kita baca lagi sejarahnya sekitar 1743 waktu itu Pakubuwono II memberikan wilayah timur ke VOC begitu sebagai salah satu perjanjian karena waktu itu sebagai imbalan karena mampu membantu Mataram saat itu untuk merebut Kartasura saat itu dan belum dieksekusi karena VOC masih terlibat konflik dengan raja-raja Jawa pada itu terutama sekitar Mataram. Nah, kita mulai dari 1771 sampai 1772 sebelumnya 1766 ini Bali mengklaim Blambangan adalah wilayahnya dan itu sempat ada ketegangan juga begitu dan 1771 1772 ini adalah puncak dari perang Puputan Bayu gitu. Total kurang lebih saat itu sekitar wilayah lereng Ijen ada sekitar 60.000 korban jiwa. Kalau dalam catatan Stamford Raffles begitu dalam History of Java 1750 itu kurang lebih ada 80.000 orang begitu. Nah, tapi peperangan itu mengakibatkan menyusutnya penduduk Blambangan sekitar 8.000 jiwa kalau merujuk pada catatan Sri Margana juga dari salah satunya dalam Puputan Bayu War Disease and Demographic waktu itu sebagai salah satu catatan Pak Sri Margana yang cukup mengulas sejarah Blambangan. Nah, tentu Puputan Bayu ini salah satunya adalah mendorong ekspansi perkebunan saat itu gitu dan ekspansi perkebunan saat itu mulai masuk di wilayah sekitar Blambangan. Tapi 1799 VOC bubar dan sekitar kalau tidak salah sekitar tahun 1780-an itu asisten residen di sana mulai mengembangkan kopi untuk di lereng Ijen dan praktik eksploitasi mulai tahun 1818 begitu. Dan itu nanti nyambung juga akhirnya menyambung kepada sistem tanam paksa, munculnya pabrik gula di Kabat 1891, terutama pasca agraris wet begitu. Dan itu mulai awal mula bagaimana komoditi frontier meluas hingga ke wilayah ujung timur Pulau Jawa, Blambangan, ditandai dengan perkebunan-perkebunan kopi. Dan kita bisa lihat di sekitar lereng Ijen sampai Bondowoso hingga ke wilayah atas sekitar Kalibaru ini adalah dominasi perkebunan-perkebunan dengan komoditas kopi sebelum muncul komoditas cengkeh dan lain-lainnya. Dan itu adalah salah satu penandanya begitu. Nah, kalau di wilayah Pakel sendiri memang dulu begitu sekitar masuk sekitar 1910-an muncul yang namanya Afdeling begitu ataupun perkebunan bernama Pakoda. Itu adalah awal mula berdirinya pabrik ataupun perkebunan Pakoda yang itu berdekatan juga dengan alas Pakel dan desa Sumberjak. Ada memang salah satu tesis begitu, salah satu dugaanku begitu bahwasanya memang konflik ini juga bermula dari yang namanya pengambilan wilayah begitu. Dulu wilayah kawasan hutan yang dikelola secara komunal oleh masyarakat diambil alih oleh kekuasaan kolonial dari VOC hingga pemerintah kolonial menjadikan kawasan hutan sebagai perkebunan untuk memenuhi kebutuhan ekspor mereka terutama perdagangan waktu itu dengan ciri khas ya kapitalisme saat itu ya ciri khasnya adalah perdagangan dan itu menjadikan salah satunya adalah merampas ruang-ruang hidup masyarakat di sana dan salah satunya adalah mendorong masyarakat di sana juga menjadi buruh. Jadi ada proses laborisasi waktu itu dan itu juga turut mendatangkan beberapa banyak pendatang yang ada di wilayah sana. Jadi kalau kita bicara Pakel ini ya memang sejarah panjang yang bisa dilihat bahwasanya sejarah Pakel hari ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah
perluasan kapital Belanda waktu itu, terutama di wilayah ujung timur, dan paling mencengangkan adalah bagaimana kerjasama VOC dan Mataram untuk menguasai wilayah sana. Itu adalah sejarah panjangnya. Dari situ warga mulai melakukan perjuangan waktu itu, puncaknya 1929 ketika mereka mendapatkan yang namanya Akta 29 itu sebagai penanda pembuka hutan. Ada satu kawasan hutan yang memang belum masuk pada istilahnya konsesi perkebunan saat itu. Nah, sebelum masuk mereka mendapatkan itu, tapi belum mendapatkan land rente. Nah, kasus yang dialami oleh Pakel ini sama seperti yang dialami orang di Rawalebok di kawasan Ciamis. Di situ sama-sama cap singa juga. Di rentan waktu yang sama, kalau kita ngelihat catatannya buku Muhammad Taufik begitu, Muhammad Tauhid begitu, soal keterkaitan dengan agraria yang memang membicarakan soal bagaimana baik dari hukum agraria, baik secara agraria, dan bagaimana perjuangan warga yang baik dijelaskan oleh Tauhid itu ada nyambung juga dengan di wilayah Banten yang diadvokasi oleh Aliansi Petani Indonesia. Jadi tidak hanya di wilayah Banyuwangi saja, tapi ada juga di wilayah-wilayah lain yang mengalami situasi serupa. Dari situ mulai muncul kemerdekaan saat itu. Warga mulai menduduki, mulai menggarap begitu, tetapi belum ada gayung bersambut begitu sampai muncul Undang-Undang Pokok Agraria 60, tapi masih belum juga mendapatkan angin segar. Meletuslah 65 begitu. Tapi sebelumnya sekitar tahun 60-an itu juga muncul perkebunan begitu. Salah satunya perkebunan Sri Widodo waktu itu. Dan itu memang agak jauh di wilayah itu, tapi juga bertanyakan begitu. Perkebunan ini perkebunan siapa dan bagaimana mereka meroleh izin? Karena waktu itu memang tanah yang memang tidak tidak ditetapkan sebagai apapun waktu itu, terutama fase transisi. 65 muncul pengambilan alihan kawasan oleh diduga juga oleh ada campur tangan militer waktu itu, dan salah satunya muncullah perkebunan namanya Bumi Sari gitu, dan bercokol sampai hingga sekarang ini. Nah, peran negara di mana? Peran negara ini bicara terkait bagaimana mereka memberikan izin begitu. Terutama waktu itu Kementerian Dalam Negeri sekitar tahun 1980-an begitu, mereka memberikan HGU pada PT Bumi Sari begitu. Sebelum PT Bumi Sari sekarang itu masih PT Bumi Sari waktu itu begitu, dan diperpanjang terus hingga saat ini, dan itu yang menjadi cikal bakal konfliknya. Tapi konflik yang ada di Pakel tidak hanya dengan perkebunan, tapi juga dengan perhutani. Nah, sejarah masuknya perhutani juga tidak lepas dari peristiwa 65 ketika status quo kosong begitu, ditetapkanlah itu sebagai hutan negara melalui jawatan kehutanan saat itu. Dan warga Pakel begitu ya mengalami salah satunya menjadi korban ketimpangan. Salah satunya karena masalah distribusi yang tidak merata, kedua masalah incompatibilities ataupun ketidaksesuaian antara pemberian izin dengan kondisi warga yang ada di sana, sehingga memicu ketimpangan agraria ataupun ketimpangan penguasaan lahan, sehingga warga sana tidak memiliki lahan yang cukup begitu. Nah, ini adalah salah satu kronik begitu ataupun catatan-catatan yang coba saya singkat begitu. Pertama, ya tadi ada penguasa Belanda, terus munculnya under naming Pakoda ataupun kita bisa sebut sebagai perkebunan Pakoda begitu. Terus warga desa Sumberja Pakel waktu itu mendapatkan Akta 29 untuk membuka lahan, UPA lahir, terus melakukan reclaiming tahun 2020 begitu. Kemarin tepatnya pada waktu Hari Tani. Tapi sejarah panjang ini memang cukup menjadi salah satunya dari munculnya Commodity Frontier begitu, munculnya VOC, munculnya Belanda, status quo terutama pasca kemerdekaan, terus pasca era Orde Baru, dan warga tidak mendapatkan haknya, dan malah mereka terusir dengan munculnya perhutani, terus dengan penegasan pemberian HGU pada perkebunan, mereka semakin menjadi korban dari ketimpangan penguasaan yang diakibatkan oleh bagaimana negara tidak mampu melihat kondisi faktual dan realitas sana.
Dan ini juga tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial politik yang ada di sana juga begitu, terutama kepentingan penguasa lokal begitu. Dan ini memang perlu diperdalam lagi bagaimana relasi perkebunan dengan pemerintah lokal, dengan keamanan, sehingga bisa mempertahankan hingga saat ini begitu. Kalau tidak ada relasi-relasi itu tidak mungkin tidak terjadi. Dan bukan tidak warga tidak melakukan apapun. Tahun 2000-an mereka melakukan reklam juga begitu, melakukan reklam ulang di kawasan perhutani sehingga mereka mengalami represi dan terkenal sebagai kampung yang tidak ada laki-laki saat itu karena ada pembersihan besar-besaran terutama pasca reformasi awal-awal tahun 2000-an. Dan ini menjadi salah satu penanda bahwasanya perjuangan dari wilayah rukun tani ini sendiri naik turun gitu. Nah, sedikit menciptakan rukun tani ini terbentuk sebenarnya sudah cukup lama. Rukun tani hari ini adalah mengembalikan lagi ingatan sejarah bahwasanya mereka pernah berorganisasi dulu, terutama di zaman 2000-an Pak Muhammad Slamet dan sebelumnya tahun sekitar 30-an. Dan rukun tani ini memiliki afiliasi dengan Budi Utomo dan Parindra saat itu. Jadi memang cukup unik kalau mau ditelusuri lebih lanjut terkait sejarah Pakel. Dan saya mendapatkan keyword-keyword ini ketika membaca beberapa catatan teman-teman yang salah satunya skripsi dari teman saya di Jogja yang juga hasilnya dibuat buku puputan Pakel ini ataupun sejarah panjang Pakel ini, dan memang menjadi salah satu temuan menarik bahwasanya sejarah Pakel ini ternyata dari wilayah kecil ini memiliki sejarah panjang gitu. Dan ini bukan hanya di Pakel saja, kalau mau ditelusuri juga di wilayah lain yang mengalami konflik agraria serupa juga kita bisa melihat dari konteks historisnya. Sama seperti kita bicara soal konteks historis ini menjadi cukup penting. Karena apa? Karena konteks sejarah ini yang membentuk hingga sekarang ini. Kita bicara soal simbol-simbolnya, kita bicara soal bagaimana kekaitan antara simbol dan ruangnya, dan juga dengan apa yang ditempati oleh warga hingga saat ini. Gitu. Nah, ini adalah peta di mana penguasaan warga. 729,5 hektar ini adalah lahan yang dikuasai ataupun diklaim sebagai wilayah hutan oleh perhutani begitu, oleh negara diberikan ke perhutani. Sementara 318 ini adalah lahan desa Pakel. Nah, 257 inilah yang dicaplok oleh HGU begitu. Bayangkan 318 penduduk desa Pakel ini sekitar 2.500 sampai 3.000-an. Coba dibagi begitu, mereka mendapatkan berapa? Mungkin mereka mendapatkan petak-petak kecil. Dan inilah yang menguatkan bahwasanya konflik di Pakel ini bukan konflik antara warga dan perusahaan, tapi konflik di Pakel ini yang murni konflik agraria begitu. Diakibatkan oleh ketimpangan agraria, ketimpangan penguasaan lahan yang mengakibatkan warga tidak mendapatkan hak atas tanah begitu. Dan rata-rata warga di sana menjadi pekerja perkebunan, menjadi buruh perkebunan begitu, terus menjadi buruh tani. Ada juga bekerja di luar wilayah Pakel, mendapatkan hasil membeli tanah di luar wilayah Pakel, dan itu terjadi begitu. Terus-menerus seperti itu polanya. Dan kalau kita bicara semangat reforma agraria adalah redistribusi. Ataupun dalam hal ini adalah land reform ini adalah bagaimana memberikan tanah pada yang berhak begitu. Dan melihat kondisi desa Pakel hari ini, ya kita bicara soal ketimpangan yang terjadi begitu. Dan inilah yang kita dorongkan ke ATR BPN begitu. Ya, secara normalnya seperti secara normatifnya begitu sebagai salah satu objek reforma agraria. Dan itu yang tengah kita upayakan untuk menghindari bahwasanya yang terjadi Pakel adalah sengketa. Kita menolak penggunaan istilah sengketa. Kalau istilah sengketa adalah kita bicara soal warga memiliki tanah, perusahaan memiliki tanah begitu. Artinya jadinya sempit gitu. Tapi kita bicara di sini adalah bagaimana ada pencaplokan HGU melalui peran negara yang mengakibatkan warga tidak mendapatkan hak atas tanah. Itu yang menjadi cukup penting untuk digarisbawahi begitu. Dan dampak dari konflik ini ya tentu kita bicara ketimpangan. Kita bicara ketimpangan ini akhirnya merujuk pada, kalau kita lihat data BPS begitu, tahun data BPS, kalau mau cari data BPS 2017 ke bawah, nah 2017 ke bawah akan terlihat bagaimana produksi pangan desa Pakel ini cukup rendah begitu di antara kecamatan-kecamatan lain yang ada di wilayah di Kecamatan Licin. Dan itu saya tuliskan di pengantar ekspor meeting yang saya share di chat grup teman-teman begitu. Itu adalah temuan bahwasanya menguatkan bahwasanya memang ada ketimpangan begitu. Kekerasan ini terjadi tahun 2000
seperti ceritakan Mas Taufik tadi, ada intimidasi, ada kekerasan, ada kriminalisasi, dan itu yang juga terjadi pada wilayah-wilayah lain. Dan teman-teman bisa lihat bagaimana catatan Konsorsium Pembangunan Agraria terkait kekerasan, terkait kriminalisasi, terkait bagaimana konflik ini eksesnya cukup luas dan mengakibatkan banyak hak-hak terampas begitu. Dan tentu dari sini juga kita bicarakan soal kedaulatan pangan yang terancam. Bagaimana warga dengan lahan yang cukup sempit, bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhannya begitu. Terutama untuk pangan mereka sendiri, terutama untuk melanjutkan livelihood-nya begitu, terutama. Apalagi kita membicarakan soal skala rumah tangga, bagaimana mereka bisa bertahan ketika mereka tidak mendapatkan lahan begitu. Ketika mendapatkan lahan pun itu cukup sempit, maka perlu dikembangkan lagi begitu, ataupun perlu dikuatkan lagi melalui skema pembangunan ekonomi di level perdesaan ataupun ya kita bicara penguatan ekonomi level perdesaan begitu. Banyaknya buruh tani dan buruh begitu, dan tentu pluralisme orang-orang yang punya tanah begitu. Dan untuk mengurangi konflik ini tentu pertama adalah negara. Negara di sini baik dari pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten tidak memiliki kehendak apapun begitu. Kita bicara political will gitu. Malah cenderung membela perkebunan. Dan BPN sebagai tokoh sentral di sini lepas tangan. Padahal mereka yang memberikan HGU. Tapi dalam pemberian HGU tidak pernah mereview dan melihat realitas yang terjadi. Dan ketika ditanya, ya mereka lepas tangan, melempar sana-sini begitu. Dan bahkan kemarin kita meminta HGU begitu, dikatakan sebagai informasi yang dikecualikan. Bagaimana kita bisa melihat perubahan HGU ketika informasi tersebut juga dikatakan dikecualikan begitu. Padahal di situ ada warga yang tengah berkonflik, seharusnya dibuka. Kita sengketa informasi, tapi menang, tapi pihak BPN melakukan banding di PT UN, dan pada akhirnya di PT UN kita kalah karena salah satunya persoalan kalah ini bukan masalah HGU sebagai dikecualikan, tapi karena yang meminta ini rancu katanya begitu. Nah nanti Mas Taufik bisa cerita lagi. Lalu regulasi begitu, reforma agraria terutama di era Jokowi ini tidak jelas begitu. Reforma agraria salah satu yang dijalankan di sini adalah dia menekan reforma agraria dan tanah objek reforma agraria dan perhutanan sosial. Tapi tidak jelasnya adalah bagaimana mereka menerapkan prinsip UUPA ini benar-benar tidak dijalankan dengan seksama begitu. Bahkan munculnya Perpres reforma agraria itu juga belum menjawab. Karena apa? Karena yang diharapkan dalam reforma agraria di sini adalah land reform plus ataupun bagaimana perombakan struktur penguasaan di mana orang yang nggak punya lahan diberikan haknya begitu. Nah, perombakan ini berkaitan juga dengan tumpang tindih yang ada di sana. Negara punya peran untuk mencabut dan meredistribusikan ulang. Dan itulah skema yang ada dalam reforma agraria yang sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria 60 begitu. Dan ini yang tidak dijalankan dan itu direduksi dengan PTSL, dengan redistribusi yang hanya pada wilayah yang tidak berkonflik dan bahkan direduksi menjadi perhutanan sosial begitu. Dan inilah yang menjadi catatan saya begitu ketika bicara soal regulasi, ada yang tidak dijalankan dari reforma agraria dan reforma agraria disimplifikasikan menjadi bagi-bagi lahan, bagi-bagi sertifikat dan perhutanan sosial. Lalu kita bicara soal resolusi konflik yang ditawarkan, tentu yang ditawarkan selama ini adalah kepada warga adalah tidak melihat apa yang disebut sebagai ketimpangan penguasaan lahan. Tapi yang ditawarkan di sini adalah plasma, di mana perusahaan diwajibkan memberikan kemitraan pada warga. Tapi yang diminta warga di sini bukan masalah plasmanya, tapi di sini adalah ada HGU yang masuk pada wilayah desa dan itu tidak melihat bagaimana sejarah ketimpangannya. Dan ini yang resolusi konflik yang ditawarkan selalu merugikan masyarakat dengan dalih bahwasanya itu adalah redistributive justice begitu. Tapi ya enggak redistributive justice benar-benar tidak adil juga begitu. Karena apa? Karena HGU itu muncul tanpa persetujuan warga, tanpa melihat warga, dan itu yang menjadikan ketimpangan terus terjadi begitu. Dan tentu kembali lagi reforma agraria sebagai solusinya, dan salah satunya ya reforma agraria sekarang belum bisa menjawab. Tentu sama seperti dikatakan oleh Gunawan Wiradi bahwasanya ya reforma agraria bukan sekedar bagi-bagi lahan, tapi merombak struktur penguasaan lahan dan juga struktur di sini adalah yang menerapkannya. Nah, itu yang cukup sulitnya. Ada konteks politik, ada konteks sosial yang harus dijalankan dan itu menjadi bagian dari perombakan struktur kekuasaan. Karena reform di sini bukan reformasi. Reform adalah bagaimana perombakan menyeluruh, baik dari regulasinya
dan penjalan regulasi dan secara politiknya terjadi. Dan itu kita bisa lihat di Pakel ini sangat kompleks dan kita bisa membaca bagaimana gagalnya negara di sini untuk membaca persoalan konflik dan gagalnya negara mengakui ruang-ruang yang sudah ditempati masyarakat sejak lama dan gagalnya negara mengakui kearifan lokal yang sudah diterapkan sejak lama dengan memberikan konsesi perkebunan kepada mereka perorangan dan mementingkan kepentingan perkebunan ataupun dalam hal ini korporasi kepada kepentingan masyarakat. Dan ini kita bisa lihat di wilayah Pakel. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, nanti bisa ditambahkan oleh Mas Taufik. Terima kasih Mas Wahyu atas penjelasannya yang runut dari zaman VOC sampai sampai Akta 92. Cek, apakah suara saya terdengar? Oke, terdengar ya. Jadi, tadi Mas Wahyu menjelaskan bahwa lahan tersebut sudah menjadi sebuah konflik dari zaman VOC sehingga sampai 1929 ada Akta 29, kemudian berlanjut terus sampai ada tahun 99 ada pembersihan di desa Pakel sampai terkenal dengan desa yang tidak ada laki-lakinya. Berlangsung sampai sekarang tahun 2020 sehingga perjuangan masyarakat desa ini adalah bukan sengketa tapi reclaiming gitu ya, reclaiming HGU yang diberikan oleh negara. Jadi negara berperan bagaimana membagi tanah-tanah tersebut, tapi tidak memperhatikan kebutuhan warga sehingga banyak terjadi krisis seperti krisis pangan, juga kebutuhan pangan, kebutuhan ekonomi warga desa di sana. Itu juga karena lahan yang sempit digunakan oleh HGU tadi PT Bumi Asri tersebut dan juga digunakan oleh perhutani. Apakah kita sudah tersambung dengan Mas Taufik? Mas Taufik sudah bisa terkoneksi lagi dengan kami, Mas? Halo, Mas Taufik? Cek. Ya. Sepertinya jaringannya masih. Ya, oke. Masih putus-putus, Mas Taufik. Iya, sudah lumayan. Udah ya? Ya. Sorry, jaringan buruk banget. Saya lanjut aja ya, Bang ya. Ya, lanjut Mas Taufik, silakan. Lanjut ya. Saya ingin lanjut begini. Tadi persoalan kriminalisasi kepada 3 petani Pakel. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa proses pemindanaan kepada petani Pakel itu jelas melanggar prinsip prejudicial gesture dan bagi kami itu adalah bentuk pengkaburan proses penyelesaian konflik agraria. Kita tahu bersama tadi sudah disampaikan oleh Mas Wahyu bagaimana proses begitu panjang begitu, bahkan 1 abad kalau kemudian kita hitung sejak tahun 1925. Kemudian akhirnya adalah ada dari proses 1925 itu muncul 1929 warga secara absah dan legalitas memiliki akta van Verwijzing. Nah, kenapa itu saya katakan bahwa penetapan tersangka dan penahanan itu menahan prejudicial itu. Kita kalau umpama kita ulang lagi ya dari proses-proses itu, sebenarnya ini masih dalam tahap proses penyelesaian konflik agraria gitu. Bahkan kalau kita lacak gitu dari era demokrasi terpimpin, sebenarnya warga Pakel itu terus berjuang gitu untuk mendapatkan kepastian atas hak pembukaan hutan.
seperti tertuang kalau kemudian kita buka di beberapa dokumen yang masih tertata rapi, antara di tahun 1945, 1963, dan 1965 gitu, warga sudah melakukan pengajuan permohonan untuk mendapatkan alasan itu. Tapi lagi-lagi betul yang disampaikan oleh Mas Wahyu bahwa kala itu pemerintahan era demokrasi terpimpin juga tidak ada politik will, sampai kemudian era Soeharto sampai pasca reformasi tidak ada politik will. Dan kemudian kita tahu bahwa permasalahan ini kan semakin memanas dan warga semakin tahu begitu bahwa di tahun 1985-an itu kan ada HGU PT Bumi Sari. Dan itu kita lihat bahwa HGU itu tidak masuk di dalam wilayah desa Kuncing dan Songgon gitu. Dan sebenarnya itu dipertegas gitu ya. Kalau kita lihat lagi dalam satu surat pernyataan dari BPN Banyuwangi tanggal 14 Februari 2018 yang secara jelas mengatakan bahwa HGU PT Bumi Sari itu tidak ada di Desa Pakel. Itu sudah jelas, dan beberapa dokumen-dokumen lain yang mendukung itu. Nah, maka saya katakan tadi, kalau umpama kasus dibalik semua ini adalah persoalan konflik agraria, maka seharusnya negara, APPH, aparat penegak hukum itu tidak bisa menggunakan jalur penyelesaian hukum pidana selagi bahwa permasalahan perdata itu belum terselesaikan. Atau dalam singkatnya, persoalan penyelesaian hukum pidana harus ditangguhkan selagi penyelesaian hukum agraria belum selesai. Nah, itu mengapa saya mengatakan bahwa aparat penegak hukum melanggar prinsip prejudisial. Dan sebenarnya tahun 2021 sama gitu. Tahun 2021 sebenarnya warga pernah melakukan pelaporan kepada PT Bumi Sari dalam hal kerusakan terhadap barang dan benda milik warga, baik itu tanaman yang dirusak oleh pihak perkebunan, kemudian gubuk-gubuk itu juga dirusak oleh perkebunan. Tahun 2021 warga pernah melaporkan balik. Tapi hasilnya apa? Belum di BAP, belum diapa-apakan, baru masuk kepada petugas pertama, laporan kami ditolak gitu. Nah, artinya bahwa dalam hal proses penegakan hukum, kami melihat ada semacam standar ganda yang diterapkan oleh APH gitu. Dia benar-benar, kami menduganya benar-benar bahwa APH berpihak kepada PT Bumi Sari dan mereka yang mempunyai milik modal. Ketika warga ingin mencari keadilan di satu tingkat penyidikan, bahkan penyidikan belum sampai ke pengadilan begitu, laporannya ditolak gitu. Nah, maka dari satu peristiwa itu saya tegaskan lagi, ketentuan prejudicial gesil itu kan intinya adalah karena adanya kasus tertentu yang unsur publiknya tidak murni atau karena ada unsur privat di dalamnya, sehingga campur tangan negara terhadap kuasi privat dan kuasi publik menunggu dari segi privatnya harus diselesaikan gitu. Maka dalam hal ini sifat privat lebih menonjol dari segi publik, karena itu yang segi privat harus diselesaikan lebih dahulu, karena kemudian negara bisa bisa ikut campur tangan. Atau dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan prejudicial gesil itu kan sebenarnya sudah diatur ya dalam dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1956, junto surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 1980, dan Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Nah, itu yang bagiku agak aneh begitu. Bagiku agak aneh kemudian warga yang menyuarakan keadilannya di penjara, dan adanya penerapan pemindahan kemudian penahanan itu sama saja gitu, sama saja dengan
dengan beberapa kasus yang ada di Jawa Timur melalui skema-skema kriminalisasi itu tak lain dan tak lebih sebagai upaya untuk pembungkaman terhadap pejuang-pejuang agraria. Dan poin kedua adalah terkait dengan yang tadi saya sambung, tuduhan penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran bagi kami adalah sebuah manifestasi dari logika falasi dari penyidik Polda Jawa Timur yang sangat prematur. Nah, tadi saya sudah sedikit mengulas begitu terkait dengan dasar-dasar mengapa penyidik Polda Jawa Timur itu menerapkan pasal ini. Kayak umpama terkait dengan tafsir Akta 1929 soal legalitas atau tidak, dan kemudian ada unsur berita bohong yang menyebabkan keonaran. Keonarannya berupa terkait dengan kekerasan tahun 2021, kemudian ada penembangan pohon, dan kemudian ada demo besar-besaran gitu. Nah, dari poin ini saya ingin menekankan begini. Adanya sebuah tafsir sesat tentang berita bohong Akta 1929 versi kepolisian. Saya ingin pertegas bahwa secara historis munculnya Akta Van Verwijing 1929 yang disampaikan oleh Mas Wahyu tadi itu tidak dalam ruang yang kosong. Sebagaimana kami sampaikan dan Mas Biber sampaikan tadi, warga mendapatkan legalitas berupa Akta 1929 itu tengah melalui berbagai jalur yang konstitusional. Bentar ya. Jadi berbagai jalur konstitusional. Setelah kami melakukan pengecekan data yang dimiliki oleh warga, ada proses-proses secara administratif yang dilakukan oleh warga sejak tahun 1925. Sehingga menurut kami gitu di dalam tim hukum, dokumen berupa Akta 1929 itu tidak berdiri sendiri dan melalui proses administrasi kepemerintahan yang berlaku di era masanya. Maka untuk menentukan keaslian itu, semestinya penyidik harus membaca secara holistik dan komprehensif. Dan penilaian-penilaian terhadap Akta 1929, kalau saya meminjam istilahnya Mas Wahyu itu, yang katanya Akta 1929 itu tidak legalitas dan tidak asli, itu tak lain dan tak lebih adalah ya seolah-olah ada framing atau penyidik ingin mencoba menciptakan satu konspirasi gitu dan ingin meyakinkan kepada publik bahwa Akta 1929 itu tidak ada dan palsu gitu. Dan itu saya rasa hal yang tendensius dan tidak bisa dibenarkan dalam bagaimana dalam satu peristiwa rentetan untuk menindak hukum gitu. Nah, tadi saya juga sudah singgung begitu untuk menentukan apakah dokumen ini legalitas atau asli atau dokumen ini tidak asli begitu. Maka bukan kewenangan penyidik. Sekali lagi bukan kewenangan penyidik untuk menilai dokumen ini asli atau tidak. Seharusnya ada institusi yang kompeten yang bisa mengatakan bahwa Akta 1929 ini adalah asli. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa tahun 2020, tepatnya di tanggal 25 Agustus 2020 itu, kami sudah menggelar diskusi online dan minta pendapat kepada, bentar, ini rame banget. Rek, udah pelan-pelan dong. Ketawanya, udah pelan-pelan. Sorry, rame banget di sini. Nah, lanjut. Tadi Prof. Sodiki, kami minta diskusi ya bersama Prof. Sodiki pada tanggal 25 Agustus 2020. Pada intinya beliau menyampaikan bahwa Akta 1929 gitu,
sebelum adanya sebuah keputusan pencabutan, maka itu masih sah apabila warga punya sejarah penguasaan. Dan itu sebenarnya sudah dipertegas dalam PP pendaftaran tanah. Selama warga menguasai lebih daripada 20 tahun dan diperlanjut dalam pasal selanjutnya itu ada bukti-bukti dokumen sejarah gitu, dan kalau memang dokumen sejarah tidak ada bisa diperkuat dengan saksi-saksi yang masih hidup atau saksi-saksi yang pernah tahu dalam proses peristiwa penguasaan lahan wakala itu bisa dibenarkan untuk pengajuan pendaftaran tanah gitu. Nah, karena tadi saya menyinggung tadi bahwa ya sebenarnya kalau kita ngomong soal hukum gitu, saya tegas tadi soal contrario actus yang diatur dalam atau asas ini penting untuk kita mengerti dalam hukum administrasi negara gitu. Selama belum dicabut oleh pejabat yang berwenang, maka Akta 1929 masih absah gitu. Selagi yang saya katakan tadi bahwa tahun 1945 bahkan adanya UU-PA itu mandatkan 3 tahun kan harus dikonversi. Tapi yang konteksnya adalah tahun 1963, kemudian 1965 dan 1970-an warga sudah mengajukan itu dan tidak ada politik will dari pemerintahan. Nah, soal menguji soal yang disampaikan oleh Mas Wahyu tadi, persoalan apakah dokumen Akta 1929 itu ada dengan cap singa itu ada atau tidak. Banyak sejarah secara historis ketika kita lacak, selain dari rawa Legok Ciamis yang disinggung oleh Mas Wahyu, ternyata juga ada di Legon Pakis Banten, kemudian di Desa Soge Kabupaten Indramayu dan Gunung Tonjong begitu. Mereka mempunyai yang menurut kami dokumen itu agak mirip dan mungkin sama gitu dengan ciri khas cap singa di atasnya. Nah, kalau kemudian kita pertajam lagi gitu ya, tanah yang diperjuangkan oleh masyarakat Pakel yang semula-mula adalah tanah hutan bebas tersebut dalam rezim masanya Akta 1929, bagi saya adalah itu tanah yang tergolong dalam hak milik yang diperoleh dengan cara pembukaan tanah. Nah, ini ada satu buku klasik begitu dari Pak Dirman dalam karyanya yang berjudul Perundang-undangan Agraria di Seluruh Indonesia tahun 1952. Di situ menyatakan bahwa hak milik dapat diperoleh dengan 3 jalan. Yang pertama adalah ground gining atau pembukaan tanah, pemberian hak milik oleh gubernmen atau pemerintah, dan pernyataan dalam WET itu ya peraturan perundang-undangan ataupun keputusan dalam istilah dalam bukunya itu disebut sebagai Wetsanduanding. Nah, singkatnya begitu. Tanah yang diperjuangkan oleh warga Pakel yang semula-mula adalah tanah hutan bebas tersebut dalam rezim masanya merupakan tanah yang tergolong hak milik yang diperoleh melalui cara pembukaan tanah dan pemberian hak milik oleh gubernmen. Waktu itu Noto Hadi Suryo sebagai gubernur telah memberikan Akta 1929. Jadi tafsir-tafsir sesat itu cukup bisa terbantahkan melalui beberapa proses yang diperoleh oleh warga dalam Akta 1929. Nah, kemudian soal ini ya, atau tafsir soal berita bohong yang mengatakan bahwa legalitas atau Akta 1929 itu tidak legal dan palsu, bahkan potensi dipalsukan, itu bagi kami ya sebuah asumsi dan tindakan yang gegabah gitu dari penyidik dalam menyimpulkan keaslian Akta 1929 sebagai sebagai suatu dokumen hoax gitu. Dan pernyataan itu sama halnya dengan logika PLT Bakes Bangpol Kabupaten Banyuwangi yang mengatakan bila di tahun 1929 tidak ada mesin tik, padahal
kalau kita lacak gitu ya, dalam Museum Belambangan Banyuwangi sendiri memampang mesin tik gitu. Merek Halda diproduksi oleh Kolf di Batavia pada tahun 1828 gitu. Artinya kami ingin sampaikan bahwa penyimpulan berita bohong terkait dengan Akta 1929 oleh penyidik Polda Jawa Timur tidak didasari atas keilmuan intelektual yang tepat dan terkesan menyesatkan. Dan satu hal lagi soal tafsir sesat keonaran. Nah, sederhananya begini, keonaran kalau saya meminjam istilah dari ahli hukum pidana dari Dr. Ahmad Sofyan, unsur keonaran dalam penjelasan pasal berapa itu? 1415 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud keonaran adalah bukan hanya kegelisahan dan menggoncangkan, tetapi juga memberikan dampak kekacauan lebih lanjut. Menurut keonaran harus dibuktikan dengan dampak yang meluas. Jadi tidak hanya dalam satu komunitas. Jadi tidak tepat kalau kemudian ini dipaksakan melanggar pasal 1415. Dan bagi saya soal tuduhan keonaran yang dimaksud oleh kepolisian tahun 2021 yang terdapat kekerasan, kemudian kekerasan gitu. Itu bagi saya dia menunjuk dirinya sendiri. Hematnya begini. Saya ingin mengatakan bahwa epicentrum keonaran itu justru timbul dari kepolisian. Peristiwa tahun 2021 itu keonaran bukan yang diciptakan oleh warga, tetapi karena pihak perkebunan, keamanan pihak perkebunan dan kepolisian masuk ke lahan warga. Ketika ditanya oleh warga mana surat tugasnya, justru mereka memukuli. Ada yang bocor begitu kepalanya, dan ada beberapa teman solidaritas yang juga kena represitas. Ya itulah yang kemudian saya sebut bahwa keonaran itu ada semacam kondisio sine qua non. Ada sebab akibat dan penyebabnya justru dari kepolisian yang menimbulkan keonaran. Jadi bukan dari warga. Nah, seolah hari-hari ini di framing bahwa warga telah menciptakan keonaran. Gitu. Saya rasa itu tidak dan menyesatkan publik kalau umpama itu disampaikan oleh kepolisian. Nah, bahkan di tahun 2021 itu juga dari pihak kepolisian sudah diperiksa oleh Propam Mabes Polri dan dinyatakan bahwa informasi dari Kompolnas HAM pihak kepolisian tengah salah dan dikenakan sanksi berupa etik begitu. Nah, itu kan terbukti bahwa mereka justru membuat satu keonaran. Dan terakhir begitu terkait dengan tindakan penetapan tersangka dan penangkapan oleh penyidik Polda Jawa Timur itu adalah murni skema kriminalisasi. Kenapa kemudian begitu? Peristiwa itu gitu. Tapi prinsipnya begini. Sebenarnya ada beberapa surat panggilan yang tidak jelas lokus, tempus, dan kemudian peristiwa apa gitu. Dan bahkan beberapa surat itu dikirimkan bukan langsung kepada pihak-pihak atau kepada tiga petani ini. Dititipkan oleh orang lain dan kemudian mengirimkannya pakai surat JNE, itu juga sudah KUHP gitu. Jadi kalau kita meminjam beberapa pendapat ahli, sebenarnya pasal 27 KUHP itu yang mengirimkan surat itu kepolisian langsung, bukan melalui perantara. Dan kami menyayangkan bahwa dalam pengujian kami waktu itu di pra-peradilan itu ditolak oleh Hakim Tunggal PN Banyuwangi. Padahal itu sudah jelas dalam proses-proses itu banyak kejanggalan dan bahkan penetapan tersangka tanggal 20 Januari 2023 itu juga soal gitu.
menjadi soal yang serius bagaimana presiden hukum tidak dijalankan dengan baik oleh aparat penegak hukum. Mana mungkin penetapan dan penetapan surat tugas penangkapan dan pemeriksaan itu juga sudah satu soal, dan penetapan tersangka tanpa diminta keterangan terlebih dahulu. Jadi ada selain gini, setelah adanya putusan MK tahun berapa ya? Saya lupa, 2014 atau 15 ya. Jadi prinsip dalam hukum pidana itu untuk melakukan dugaan itu ada asas dalam bahasa Latin juga mengatakan begini. In criminalibus probationis bedem esse luce glorious, atau sebenarnya bukti itu harus seterang cahaya. Dalam penafsiran hukum acara tentu dua alat bukti. Tapi dalam putusan MK itu dalam hal perihal orang yang diduga melakukan tindak pidana itu tidak dalam in absentia atau tidak hadir dalam panggilan, maka diharuskan untuk dimintai keterangan baru bisa ditetapkan tersangka. Ya meskipun itu dalam hal dicantumkan dalam pertimbangannya. Nah, dalam peristiwa kasus kriminalisasi ketiga 3 petani pakel ini kan tidak ada pemeriksaan di BAP dulu, itu tidak ada. Tiba-tiba dilayangkan surat yang menyatakan bahwa 3 petani pakel ini sudah statusnya menjadi tersangka. Dan kemudian ujungnya di tanggal 3 Februari 2023 warga ditangkap secara paksa gitu. Nah, proses-proses itu yang kami nilai janggal, dan menariknya adalah yang awalnya warga ini dituduh terkait dengan melanggar pasal 14, 15 Undang-Undang tentang peraturan hukum pidana gitu. Dalam proses penahanan yang hari ini sudah mau 120 hari masih ditahan, dalam prosesnya penyidik itu mencoba mencari-cari pasal yang bisa menjerat kepada 3 petani pakel. Tadi saya sebut awalnya 14-15, sekarang beliau-beliau ini mau dicari-cari terkait dengan dugaan tindak pidana pungutan liar. Gitu. Jadi dalam proses penahanan itu selain di BAP terkait dengan berita hoax, juga terkait dengan tindak pidana yang berkaitan dengan pungutan liar. Nah, itu yang kami nilai ada banyak sekali kejanggalan begitu dalam proses-proses penegakan hukum, dan sangat terkesan dipaksa, dan saya rasa ini juga menjadi persoalan begitu ketika hukum itu seperti saya mengibaratkan seperti teknologi yang tidak berhati nurani. Tadi saya rasa sudah disampaikan oleh Mas Wahyu gitu. Ada lebih dari ribuan orang yang berempati mengirimkan surat pembebasan untuk kepada 3 petani pakel, tapi sama aja gitu. Penyidik tidak bergeming dan tetap melanjutkan proses yang penuh dengan kejanggalan ini, meskipun desakan-desakan itu sudah ada, baik dari Komnas HAM, baik dari Komisi 3 gitu. Itu tetap saja dilakukan penahanan. Saya rasa itu dulu ya dari saya. Mungkin selebihnya nanti bisa lanjut. Terima kasih. Baik, Mas Taufik, terima kasih banyak. Di sini saya coba simpulkan bahwa perlawanan yang dilakukan itu tidak mendapat bantuan dari warga dari badan hukum terkait, gitu ya, entah dari kepolisian ataupun dari yang lainnya. Terbukti dari laporan tahap 1 itu sudah langsung ditolak sebelum BAP, kemudian akta 29 juga dibilang tidak ada. Jadi seperti itu. Selanjutnya kepada Mbak Arita saya persilakan.
untuk menanggapi dari Mas Taufik dan juga Mas Wahyu. Terima kasih Mas Arief, dan terima kasih juga kepada Mas Taufik dan Mas Wahyu Eka yang sudah sangat detail dan rinci menjelaskan baik kronologi kontemporer maupun secara historis yang terjadi di Pakel ya. Saya sendiri, saya ini seorang sosiolog dan saya kalau dibandingkan dengan Mas Taufik dan Mas Wahyu Eka, saya ini yang mungkin yang lokasinya paling jauh dan paling ini ya, dalam artian saya kalau mengenai detail kasusnya, saya menyerahkan kepada Mas Taufik dan Mas Wahyu Eka. Saya ingin mengomentari dari perspektif bahwa mengapa kita mesti peduli dan turut prihatin dan juga bersolidaritas terhadap apa yang terjadi di Pakel gitu ya. Ini kalau kita hubungkan juga dengan serial diskusi kita ini mengenai komodifikasi ruang ya, ini yang kita lihat konflik agraria yang terjadi di Banyuwangi ini adalah sebuah manifestasi sekali lagi dari pola yang lebih besar gitu ya, yaitu bagaimana kita melihat Indonesia ini pola manajemen ruangnya gitu. Kita tahu bahwa tadi Mas Wahyu Eka sudah menjelaskan bahwa ini ada konflik agraria, lalu ada juga peran negara gitu ya. Kita tahu bahwa di Indonesia ini itu kalau kita mau lihat secara hukumnya gitu bahwa tanah itu dikuasai negara gitu ya, dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Itu kan sebetulnya konsepnya itu gitu. Tapi pada penerapannya, jadi ada sisi konsepnya, ada sisi penerapannya gitu ya. Pada penerapannya sekarang kita dihadapkan pada siapa yang mengadministrasi negara dan bagaimana negara itu diadministrasi. Yang itu juga punya konsekuensi terhadap bagaimana tanah ini diadministrasi gitu. Tadi dijelaskan bahwa konflik yang terjadi ini sebetulnya sudah sejak lama gitu, sudah ada sejarah yang sudah hitungannya abad gitu ya, hitungannya udah ratusan tahun gitu ya. Jadi ini bukan sesuatu yang hanya terjadi dalam waktu kemarin sore gitu. Bahkan kasus dengan konflik agraria yang terjadi sekarang ini yang juga melibatkan konflik dengan PT Bumisari gitu yang mengklaim memiliki HGU-nya, itu mungkin yang manifestasi yang terkini gitu. Tapi bahwa ini konflik ini sudah terjadi dari sebelum-sebelumnya, bahkan sudah dari abad sebelumnya gitu. Itu juga memberi kita pemahaman kenapa warga sudah bukannya terbiasa, tapi punya memori secara sosial, bukan memori pribadi lagi, itu memori perlawanan, bahwa selalu ada ancaman bahwa hak atas tanah itu akan diambil gitu ya. Selalu ada pihak yang punya sumber daya yang besar gitu, yang mengancam kepemilikan atau akses warga terhadap tanahnya. Nah, kalau ada beberapa hal, setidaknya ada 3 hal menurut saya yang saya mau bukan menyimpulkan gitu ya, tapi untuk bahan refleksi gitu ya. Pertama mungkin mulai dari masalah ini agraria ini gitu ya. Kita juga tahu bahwa di Indonesia ini ada istilah reforma agraria. Saya juga nggak mau terlalu dalam memasuki itu, tapi masalah agraria di Indonesia ini sebetulnya
carut-marutnya itu sudah sangat lama gitu. Dan ironisnya sebetulnya kalau kita lihat kalau kita lihat bagaimana negara ini diadministrasi gitu ya, kalau kita lihat yang di masa lalu yang Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960, itu di situ sebetulnya dikatakan bahwa undang-undang itu dikeluarkan bahwa karena kehidupan rakyatnya bercorak agraris, dan juga ini bagian yang menurut saya ini sangat penting gitu ya, yaitu ini adalah fungsi negara. Kenapa undang-undang itu harus ada gitu ya? Dan di situ dibilang bahwa ini mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Jadi ada prioritas gitu. Kenapa negara itu ada? Kenapa undang-undang itu ada? Jadi seharusnya, saya bicara seharusnya ya, saya bukan bicara kenyataannya gitu. Seharusnya kalau kita bicara mengapa ada struktur hukum, mengapa ada struktur kepemilikan tanah, undang-undang, kenapa ada pemerintah yang mengadministrasi negara, seharusnya itu adalah untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu ya salah satunya ya masyarakat yang adil dan makmur dan sebagainya. Kalau misalnya mau lebih konseptual gitu, selalu balik ke dasar negara gitu ya. Kenapa negara Indonesia itu didirikan? Masalah agraria ini adalah salah satu aspek dari itu gitu. Nah, pertanyaannya ini adalah negara ini diadministrasi oleh siapa gitu ya, dan administrator negaranya apakah sudah berperan sesuai dengan tujuan itu. Kalau yang kita lihat yang terjadi di kasus ini gitu ya, kita layak mempertanyakan secara lebih kritis gitu, karena sudah jelas ada hak-hak warga yang dilanggar. Ya, ketika para petani pakel merasa terancam, merasa tidak aman bahkan di negaranya sendiri gitu ya, itu kita perlu mempertanyakan gitu bahwa apa yang terjadi di sini, apa fungsi administrator negara ini yang belum terpenuhi gitu ya. Jadi itu patut dipertanyakan. Ini menurut saya sangat penting, bahkan bagi kawan-kawan yang tidak tinggal di sana, tidak tinggal di Banyuwangi, tidak tinggal di Jawa Timur, mungkin hanya memperhatikan dari jauh atau hanya dengar-dengar saja gitu ya. Karena ini hanya manifestasi dari ketimpangan yang lebih besar ya. Ini adalah kasus yang sangat signifikan. Jika ini bisa terjadi di sana gitu ya, seluruh negara ini berada di bawah undang-undang yang sama gitu. Jadi kalau bisa terjadi di satu daerah, lalu terjadi suatu konflik, bahkan di daerah di mana warganya tuh sudah punya kepekaan terhadap ketimpangan gitu. Bagaimana dengan daerah-daerah yang misalnya selama ini adem ayem, tapi pada intinya di semua daerah selalu ada potensi untuk konflik jika memang tidak ada tadi sudah dikatakan tidak diragukan keberadaan political will untuk menegakkan hak-hak warga tersebut gitu ya. Jadi sekali lagi saya ini menyoroti kenapa kita perlu peduli, kenapa kita perlu turut prihatin, dan kenapa kita perlu bersolidaritas, karena ini yang terjadi pada para petani pakel itu memang secara langsung berdampak pada para petani pakel. Tapi ada konsekuensinya juga bagi semua petani dan semua warga sebetulnya. Bahwa ini berarti perlindungan hukum yang seharusnya diberikan melalui semua legalitas itu gitu, itu belum tercapai dan tidak merata gitu ya. Dan siapa yang lebih punya akses terhadap hukum, itu sudah banyak gitu ya menjadi kritik para akademisi bahwa akses ke legalitas itu juga timpang gitu, bahwa pihak-pihak yang secara ekonomi lebih kuat itu cenderung lebih punya akses gitu ke legalitas, sementara yang secara ekonomi lebih lemah itu cenderung menjadi yang marginal.
Dan ini umum terjadi, dan pada kasus-kasus seperti pada petani yang terjadi pada petani pakel ini terjadi secara ekstrim dan sudah berlarut-larut selama bertahun-tahun. Jadi itu yang pertama gitu ya, tentang fungsi negara dan agraria ini sebagai salah satu dari fungsi administrasi negara tersebut, dan bagaimana implementasinya itu yang pertama. Yang kedua, ini terlepas dari bahwa konflik ini adalah konflik agraria gitu, kita perlu memperhatikan juga bahwa ini adalah sesuatu yang juga ada aspek HAM-nya gitu, ada aspek hak asasi manusianya, di mana sebetulnya ada hak-hak asasi yang dilanggar di sini gitu. Tadi seperti yang diutarakan sama Mas Taufik adalah mengenai misalnya proses penangkapan itu sendiri gitu, proses penangkapan yang tidak sesuai prosedur dan juga yang terus-terusan diperpanjang padahal proses penangkapan yang tidak sesuai prosedur itu sebenarnya sangat memprihatinkan gitu ya. Bagaimana seorang bisa ditangkap, diciduk gitu dengan misalnya hanya dipepet mobilnya, lalu disuruh turun dari mobilnya dan dibawa begitu saja gitu ya. Itu sebetulnya kan sesuatu yang sangat memprihatinkan gitu, bahwa itu bisa terjadi, dibiarkan terjadi, dan secara struktural itu seolah-olah dibenarkan gitu. Jadi bukan hanya itu, tentu saja ada juga tindakan-tindakan intimidasi yang juga dilakukan, dan itu hal-hal yang walaupun memang berhubungan dengan konflik agraria sebagaimana konflik ruang ini yang terjadi, tapi sebagai sesama manusia gitu ya, kita juga harus prihatin dan juga bersolidaritas, turut memikirkan apa yang sebaiknya ditempuh atau dilakukan gitu ya dalam hal pelanggaran seperti ini. Dan itu yang kedua gitu. Yang ketiga, sekali lagi ini kembali mungkin yang lebih teoretis ya, Mas Arief, yang seperti saya tunjukkan yang minggu lalu, dan ini juga mungkin saya seperti kaset rusak gitu. Selama ruang-ruang ini tentang secara teori ya, tentang produksi ruang gitu ya. Selama ruang-ruang di wilayah negara ini diadministrasi dengan logika kapitalisme gitu ya, ini ketimpangan ini akan selalu terjadi gitu. Jadi sistem ekonomi kapitalisme itu kan subur dengan adanya ketimpangan gitu. Jadi kalau misalnya pembagian ruang secara legal ini gitu juga selalu mengikuti logika kapitalisme ini, itu ketimpangan itu akan terus-menerus terjadi. Dan yang kita lihat di sini adalah kalau kita mau kaitkan dengan diskusi yang minggu lalu gitu, bahwa ketimpangan ini semakin jelas ketika kita lihat di daerah-daerah yang semakin jauh dari kota gitu ya. Karena ketimpangan kekuasaan itu, kekuasaan yang cenderung berpusat di kota, itu cenderung juga menguasai, mengakumulasi kekayaan-kekayaan yang diserap dari luar kota, dan ini teraplikasi pada daerah-daerah pedesaan gitu, yang sumber-sumber dayanya itu diambil untuk mensuplai ekonomi kapitalistik perkotaan. Kayak misalnya kalau kita lihat di kasus Pakel ini, perkebunan itu ya, itu sebetulnya memproduksi untuk siapa gitu kan? Memproduksi kopi, cengkeh dan sebagainya itu apakah untuk Pakel? Ya enggak gitu kan. Perkebunan itu kan memproduksi itu untuk dijual, dan dijual ke pasar, dijual ke kota, dijual ke luar negeri dan sebagainya gitu ya. Jadi diproduksi itu bukan untuk warga setempat.
memang kita juga bisa berargumen bahwa ya warga juga kan berkebun dan hasil kebunnya juga dijual untuk orang lain. Iya, tapi kalau warga yang berkebun sendiri bisa juga hasilnya ada yang untuk memenuhi kebutuhan sendiri baru selebihnya dijual, atau yang dijual itu lalu sebagian juga dimanfaatkan untuk diri sendiri juga bisa gitu. Tapi begitu perusahaan yang mengelola gitu ya, itu kan berarti itu kontrol terhadap hasil bumi itu diambil gitu dari warga gitu ya. Jadi ini bentuk-bentuk perkebunan yang skala besar seperti ini gitu. Itu adalah ya bentuk-bentuk organisasi ekonomi secara kapitalistik ini yang notabene secara historis ya sejak zaman kolonial juga sudah diterapkan. Jadi itu yang ketiga ya, Mas Arief dan kawan-kawan, ya ini ketimpangan yang terjadi yang kita lihat secara ekstrim di Desa Pakel ini, menurut saya itu adalah satu manifestasi dari pola-pola ketimpangan yang lebih besar yang kalau tidak ditangani ini akan terus-menerus terjadi di berbagai daerah. Gitu ya, Mas Arief? Baik, Mbak Rita, terima kasih. Ini sebelumnya waktunya masih ada beberapa, ya masih lumayan, waktunya masih banyak. Dari hadirin yang hadir di sini, apakah ada yang mau bertanya kepada narasumber, pada penanggap hari ini? Saya persilahkan, bisa raise hand atau bisa langsung angkat tangan. Atau bersuara juga boleh, langsung saja jika ada yang mau bertanya. Oke, baik. Belum ada yang bertanya, saya coba bertanya kepada Mas Wahyu dan Mas Taufik. Kepada Mas Wahyu dan Mas Taufik, sebenarnya dari tindakan represi-represi tersebut, mungkin apakah sudah ada ini ya, mungkin sulit membuktikan ya, apakah dari aparat-aparat hukum di situ yang tidak bertindak adil kepada warga, termasuk kriminalisasi, kemudian juga ada kekerasan, kemudian juga dicoba menempuh secara perlawanan hukum, tadi bahkan sampai BAP pun tidak gitu. Apakah teman-teman dari Walhi dan LBH ada yang menemukan bahwa aparat-aparat ini sebenarnya lebih berat kemana gitu, apalagi tadi setelah dari Propam itu terbukti mereka bersalah, alasan mereka tidak berdasarkan scientific, mereka justru para penyidiknya yang mengada-ada gitu. Apakah setelah itu ada perubahankah dari aparat yang ada di sana gitu untuk lebih berpihak kepada warga gitu, selain berpihak kepada tentunya perhutani dan juga perusahaan yang ada di sana gitu. Mas Wahyu, ya silakan. Oke, pola-pola yang disampaikan oleh Mas Arief tadi sebenarnya ini adalah semacam kecenderungan ya. Di sini mungkin saya nggak terlalu akan bicara soal siapa sebenarnya mereka lebih berpihak pada siapa, tapi akan lebih melihat kecenderungan mereka gitu. Karena pola-pola kecenderungan yang terjadi begitu, pihak-pihak aparat keamanan, terutama stakeholder yang ada di Banyuwangi, baik dari pemerintah kabupaten, BPN-nya, sampai pihak keamanan dalam hal ini polisi, memang kecenderungan untuk melihat persoalan yang dialami oleh warga Pakel ini, melihatnya itu hanya sepihak, bahwasanya ada warga yang ingin mendapatkan tanah, dan salah satunya mereka melihatnya bahwasanya yang legal ini adalah perkebunan gitu, dan mereka cenderung melakukan stigmatisasi pada warga yang berjuang begitu, bahwasanya ada tokoh intelektual, ada kepentingan besar, ada orang yang ingin menguasai tanahnya sendiri gitu. Ini yang seringkali terjadi ketika memang ada semacam
warga yang ingin mendapatkan haknya. Dan ini pola-pola ini juga terjadi pada warga-warga yang lain. Misal warga menolak pertambangan, warga menyuarakan terkait pencemaran, warga menolak terkait keberadaan infrastruktur. Selalu dikatakan bahwasanya ada orkestrasi dari aktor intelektual yang ada di belakangnya begitu. Jadi semacam warga ini dianggap semacam puppet begitu kan. Ada semacam puppet dan juga ada semacam operatornya begitu. Itu seringkali disampaikan seperti itu. Dan tendensi-tendensi itu memang hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia khususnya. Dan untuk di wilayah Pakel khususnya memang ada satu kecenderungan proses itu juga terjadi. Dan keberpihakan itu padahal terlihat begitu. Mereka akan lebih berpihak pada siapa gitu kan. Padahal kalau kita bicara secara normal begitu, dan kalau kita bicara pada konteks upaya penyelesaian konflik agraria, ya meskipun tadi kita melihat bahwasanya bagaimana wujud negara, tapi ada beberapa upaya yang dilakukan. Salah satunya adalah kantor staf presiden menerbitkan perkap mengenai penyelesaian konflik agraria, dan itu disampaikan ke pihak keamanan, terutama di sini adalah TNI dan juga polisi begitu. Dan itu menunjukkan bahwasanya memang harus ada penanganan khusus. Tapi yang terjadi di sini ya sebaliknya. Mereka melihat masyarakat ini ya masyarakat barbar yang ingin menguasai lahan gitu kan. Tapi nggak melihat konteks yang terjadi. Ini yang menjadi catatan saya gitu. Dan pola-pola ini sebenarnya adalah semacam pola yang berulang begitu. Dari waktu ke waktu, baik dari sejak era kolonial, era Orde Baru hingga sekarang, bahwasanya memang ada pola ataupun kecenderungan bahwasanya pihak-pihak keamanan ini akan cenderung tidak menganggap masyarakat kecil begitu ataupun masyarakat yang ada di pinggiran ini sebagai salah satu subjek hukum yang perlu dilindungi begitu. Dan mereka cenderung bahwasanya dalam hal konflik semisal yang melibatkan korporasi, mereka akan cenderung di sini paling mentok bertindak tengah-tengah dan abai. Dan yang sering terjadi adalah mereka berpihaknya, kecenderungannya ke korporasi. Dan ini bisa dilihat pola-polanya begitu. Kita bicara soal kecenderungannya. Dan pola ini semacam berulang ya, semacam replikasi yang terus-menerus dilakukan dan hingga sekarang. Dan itu bisa dilihat dari catatan konflik agraria dari tahun ke tahun, siapa aktor yang terlibat yang paling banyak, ya salah satunya adalah polisi begitu sebagai salah satu aktor kekerasan negara begitu. Ataupun state aparatus represif gitu kalau kita melihat dalam kerangka kuasa negara, yang memang kuasa negara ini juga punya kepentingan dalam hal ini untuk melebarkan kekuasaan kalau kita mengacu pada konteks agak sedikit teoretik dalam hal Althusser ini. Nah, ini yang terjadi memang terus-menerus dilakukan begitu, dan praktik-praktik kecenderungan ini juga semakin melihat bahwasanya kondisi negara hari ini begitu. Bagaimana sebenarnya aktor yang paling dominan dalam setiap konflik, dalam setiap persoalan ini mau nggak mau ya polisi. Polisi ini salah satu aktor yang memang punya supremasi yang cukup kuat untuk hari-hari ini begitu. Dan kekuasaannya pun juga cukup luas begitu. Dan ini terlihat dari beberapa pembiaran praktik kekerasan yang mereka lakukan. Ya, kita bisa melihat dari tragedi Kanjuruhan dan praktik-praktik yang lainnya begitu. Makanya salah satu concern seharusnya dari masyarakat sipil memang bukan hanya kita bicara menyoroti demilitarisasi, tapi juga harus menyoroti reformasi yang ada di tubuh kepolisian juga, karena ya ini sejalan dengan praktik ataupun situasi negara hari ini yang memang ya kecenderungan seperti itu. Dan kita bisa melihat praktik-praktiknya di bawah begitu. Bagaimana ketika warga lapor begitu lambat, tapi ketika ada kebaya merah mereka cepat begitu. Dan ini yang terjadi sekarang, dan stigma terus dijalankan oleh mereka begitu dengan sok tahunya, seringkali mengabaikan persoalan ataupun kondisi yang terjadi pada warga, khususnya pada warga Pakel. Mungkin itu Mas Arief sedikit sharing. Ya, terima kasih Mas Wahyu. Mas Taufik, ada mau menambahkan? Ya, tentu saja begini. Yang saya sampaikan di muka tadi, bahwa ini adalah semacam praktek. Ada gejala atau praktik legalisme. Gitu.
Jadi upaya kriminalisasi itu seolah-olah bahwa melalui jalur hukum itu hal yang benar begitu. Bagi orang-orang modernis pasti akan mengatakan ya udah kami akan serahkan kepada hukum berjalan, yaitu itu cara yang fair. Tapi enggak. Di balik semua itu bagi kami ada semacam model-model legal formal yang digunakan oleh negara melalui aparat penegak hukumnya, tetapi tak lain dan tak lebih adalah motifnya untuk membungkam perjuangan warga Pakel gitu. Jadi seolah-olah legal dan seolah-olah ini sudah proses hukum dan harus diindahkan, tetapi tidak. Fakta di balik semua itu ya tadi bahwa ada semacam gejala ini lebih condong pada persoalan menuju era-era new otoritarianisme. Dan itu saya rasa kajian-kajian dari rekan-rekan akademisi sudah banyak yang diedarkan gitu ya. Dan kemudian dan tadi yang disampaikan oleh Mas Wahyu ya, ada semacam pola-pola yang agak sama gitu. Kalau dilihat di Banyuwangi sendiri, pasti teman-teman juga akan tahu kasus-kasus yang berkaitan dengan konflik agraria dan sumber daya alam yang hari ini kayak lagi rame kasus kriminalisasi kepada pejuang lingkungan hidup di Kembang Pitu, Mas Budi Pego, dan kemudian sebelum kasus ini juga ada warga yang melaporkan kepada preman sekaligus pemilik tambang ilegal di Barurejo gitu. Dan di sampingnya juga ada dulu pernah dikriminalisasi begitu ya di Bayu dan seterusnya, dan di Bojonegoro juga pernah ada dipanggil tapi prosesnya belum tahu. Nah, soal siapa yang berpihak, kalau kemudian kita lacak begitu ya, meskipun gini, dalam kasus petani Pakel ini kan sebenarnya yang melaporkan adalah warga. Tapi kalau kemudian kita lihat track record siapa pelapor ini gitu, ya di beberapa akun sosial media dan beberapa keperpihakan menurut dari keterangan warga dan teman-teman solidaritas gitu, ia tengah diperalat oleh perkebunan untuk seolah-olah melaporkan, dan ini sebenarnya sebuah mekanisme untuk seolah-olah ingin menghilangkan kayak konflik pertanahan ya antara PT Bumisari dengan warga itu sendiri gitu. Itu ada sebuah cara-cara baru yang dilakukan oleh pihak-pihak sebagai lawan warga gitu. Dan meskipun di beberapa kali dukungan solidaritas dari rekan-rekan baik itu mahasiswa dan banyak hal gitu dari akademisi dan individu-individu otonom sudah begitu besar gitu, tapi kan faktanya Polda Jatim tidak bergeming gitu. Yang tadi saya singgung, kalau umpama ini sudah diadukan ke Komnas HAM kemudian ke Kompolnas, ternyata tetap saja gitu dari Polda Jawa Timur tetap saja tidak ada tindakan yang progresif gitu. Bahkan ada indikasi-indikasi lain gitu ya dari pihak-pihak lawan ini justru ingin mengkriminalisasi dengan pasal yang berbeda gitu. Artinya ya tidak ada perubahan sebenarnya. Aparat penegak hukum tetap saja wataknya tetap watak otoritarianisme, dan mazhab yang digunakan adalah berkaitan dengan mazhab hukum market friendly legal, atau dia yang berpihak kepada perusahaan, kepada pihak-pihak yang mempunyai milik modal begitu, tapi minim terhadap proteksi perlindungan hak asasi manusia pada warga Pakel sendiri gitu. Nah, itu yang bagi kami yang agak cukup kecewa gitu, dan selama ini dukungan-dukungan yang saya sampaikan tadi udah ribuan tapi tetap sama, dan bahkan perkembangan terakhir begitu selama 1 bulan ini, bahkan bulan sebelumnya kami sudah mencoba menghubungi penyidik untuk hanya sekedar menyambang dan minta konsultasi kepada klien kami, tapi faktanya dipersulit
dilempar-lempar kalau mau ingin ketemu ke 3 petani pakel ini harus melalui ini dan harus menghubungi direktur rutan begitu. Nah, akhirnya sedangkan dari direktur rumah tahanan menyampaikan harus dapat bond dari penyidik gitu. Sedangkan penyidik dilemparkan ke direktur penahanan itu. Nah, artinya ya itu hal yang aneh gitu. Kami melihat ada penuh dengan syarat kejanggalan, hanya sekedar pendampingan hukum tapi dipersulit. Itu ada indikasi bahwa ya karena ini kasus sudah menjadi atensi publik gitu. Saya berharap begini, udah menjelang 120 hari dan masa tahanan sudah 3 kali mau habis, maka seharusnya penyidik Polda Jawa Timur itu nggak perlu malu gitu. Maksudnya nggak perlu malu untuk menyatakan bahwa kasus ini sebenarnya tidak cukup bukti. Apa gara-gara ini kasus sudah menjadi atensi publik dan sudah rame gitu, karena penyidik malu, maka kasus harus dipaksakan. Itu yang lebih kacau dan itu sangat tidak punya etik begitu ya bagi kami bahwa tadi saya rasa banyak hal yang janggal gitu dan ini berbagai upaya yang sudah kami lakukan dan kami sebenarnya untuk menunggu tanggal 3 Juni 2023 ini kan masa habis ya. Masa yang sudah mau habis dan seharusnya sudah dikeluarkan gitu dari pihak kepolisian gitu. Karena tadi sebenarnya tidak dari awal sudah tidak ada bukti yang real gitu dan kalau umpama bukti-bukti yang disampaikan oleh penyidik soal link YouTube yang diambil dari YouTube-nya Walhi, saya rasa kalau umpama 3 petani pakel ini dikeluarkan, maka saya rasa juga tidak akan menghilangkan alat bukti dan nggak ada pengaruhnya. Lebih baik dari awal nggak perlu ditahan dan diselesaikan dengan fair. Ada yang menarik juga umpama kayak kasusnya Pak Wauntung, salah satu yang dikenakan terkait dengan pasal 14-15. Jadi kan dasar dari pasal 14-15 itu kan bertitik pada delik penyiaran yang berbasis pada kata-kata. Gitu. Nah, Pak Wauntung ini orangnya pendiam. Dia tidak pernah ikut terlibat dalam aksi apapun, tidak pernah bicara di dalam forum, gitu ya. Bahkan mengeluarkan kata-kata itu hal yang bagi kami tidak mungkin, gitu. Dan saya tahu betul dan bahkan lebih dari 1 bulan saya tinggal di rumahnya Pak Wauntung itu untuk tidur, gitu. Orangnya pendiam tapi diikut sangkut pautkan dalam dalam kasus berita bohong ini gitu. Jadi orang akan menduga ini aneh sekali kasus karena aneh dan kami nyatakan dalam beberapa proses dan beberapa prakondisi yang ada gitu. Ya sederhananya ada indikasi-indikasi bahwa aparat penegak hukum itu digunakan untuk memukul warga melalui tangan-tangan aparat penegak hukum. Saya rasa itu ya. Baik, Mas Taufik, terima kasih banyak. Ini penutup, mungkin tolong dijawab secara singkat aja Mas, karena waktu juga udah mau habis. Ya, mungkin pertanyaan pertama saya tujukan kepada Mas Wahyu dan Mas Taufik selaku orang yang terlibat langsung di lapangan di sana. Tadi udah disebut banyak mahasiswa, akademisi dari dunia akademi banyak memberikan dukungan gitu. Cuman sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh teman-teman di lapangan sana, di lapangan sana dan juga teman-teman di rekan-rekan di desa Pakal gitu atau daerah-daerah yang bernasib seperti Pakal gitu, dukungan apa yang sebenarnya diharapkan dari dunia akademisi. Itu pertanyaan untuk Mas Wahyu dan Mas Taufik, silakan dijawab secara singkat. Kemudian ada satu pertanyaan lagi, mungkin ini pasnya buat ke Mbak Rita ini, soal mengapa problem soal tanah dalam reforma agraria itu begitu
krusial gitu. Terus bagaimana kaitannya dengan program transmigrasi dalam konteks akses kepada tanah dan reproduksi ruang? Mungkin maksud pertanyaannya, orang di Jawa sudah kebanyakan tanahnya sudah terbatas, bagaimana kalau di transmigrasi saja di sana lebih banyak ruang seperti itu ya, mungkin seperti itu. Untuk yang pertanyaan pertama kepada Mas Wahyu dan Mas Taufik, saya persilakan. Oke, soal dukungan begitu. Tentu dukungan ini bermacam-macam ya, terutama dari dunia akademisi ataupun masyarakat lebih luas. Dan dukungan ini juga menjadi sangat berarti dan juga penting begitu. Karena sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan profesi masing-masing, sesuai dengan keilmuan masing-masing. Ini tentu akan menguatkan setiap sudut pandang, dalam hal ini adalah penguatan pengetahuan gitu. Jadi semacam sharing knowledge yang juga nantinya juga sampai pada warga juga, dan itu juga menjadi salah satu penguat gitu. Seperti yang sampaikan Mbak Rita tadi soal bagaimana kita perlu bersolidaritas gitu. Karena bersolidaritas ini tidak sekedar kita ikut aksi dan lain-lain, tapi karena ruang dan waktu juga terbatas, ada cara-cara lain. Dan teman-teman sangat berterima kasih dengan teman-teman akademisi di sini, terutama yang mau bersolidaritas, karena ya dalam dunia akademisi ini kan seperti good and evil begitu. Soal bagaimana ada yang benar-benar dia tulus untuk menyuarakan gitu, ada yang benar-benar evil ini bicara soal dia yang justru malah menjadi ahli dari korporasi, ataupun dia hanya mencari-cari untuk kepentingannya dia sendiri begitu. Dan tentu ini cukup berarti. Yang tentu yang dibutuhkan dari sini adalah bagaimana kolaborasi lintas profesi dan kolaborasi lintas jaringan ataupun selintas warga negara di sini menjadi cukup penting untuk saling menguatkan. Tidak hanya di Pakel, tapi juga untuk di wilayah lainnya. Karena yang dibutuhkan sekarang adalah saling menguatkan, saling memberikan dukungan, dan tentu tetap jalan dalam hal ini untuk memperjuangkan dari haknya, karena ya kami tahu bahwasanya ini adalah perjuangan yang cukup panjang, dan ini yang menjadi cukup penting adalah bagaimana dukungan ini sangat berarti untuk memberikan semangat dan tentu memperluas persaudaraan dalam hal ini, untuk tetap menyuarakan hak-hak yang memang menjadi cukup penting, terutama untuk memperluas dari semacam ruang publik dari berbagai pengetahuan yang nantinya akan cukup penting dalam hal ini untuk menyokong setiap apa yang disuarakan oleh masyarakat. Mungkin itu Mas, sedikit untuk menjawab pertanyaan dari Mas Bagus. Mas. Baik, Mas Taufik mau menambahkan mungkin apa yang kita bisa bantu dari dunia akademisi ini untuk kasus-kasus seperti Pakel dan juga seperti Wadas dan lain-lainnya. Terima kasih, Mas. Ya, tadi saya rasa udah disinggung sama Mas Biber ya, soal terkait dengan ada keterkaitan dengan ya keprihatinan dan menyambungkan nasib bersama gitu antara warga lain dengan yang ada di Pakel gitu. Tapi kita mesti untuk akhir-akhir ini memang ada semacam gerakan, kita membangun sebuah gerakan deliberasi begitu untuk menyelesaikan kasus konflik agraria. Berbagai cara sudah kita lakukan, dan beberapa akademisi seperti Prof. Sulis, kemudian Mas Lambang dan teman-teman kita juga ikut terlibat dalam dukungan solidaritas gitu ya. Dan hanya menginformasikan bahwa untuk gerakan ini kami coba membuat semacam ruang yang semi akademis gitu ya. Teman-teman Puputan Pakel itu sudah membuat buku kronik, dan itu bisa dijadikan sebagai acuan, dan agendanya adalah soal safari diskusi membedah buku kronik itu. Nah, barangkali kalau umpama mahasiswa tertarik dengan diskusi itu, ya nggak ada soal menciptakan sebuah ruang deliberasi untuk ngomong soal konflik agraria khususnya di Pakel gitu ya. Ya tak lain dan lebih untuk membangun sebuah narasi begitu ya. Demokrasi kita harus kita rawat dengan ya harus cerewet begitu, harus berisik gitu. Dan itu saja sih saya rasa
betul apa yang disampaikan oleh Mas Bibir tadi, setiap orang, bahkan akademisi dan mahasiswa dan bahkan individu otonom dan teman-teman yang lain mempunyai cara-cara sendiri untuk melakukan apa yang harus bisa dilakukan sesuai dengan kapasitasnya. Baik, terima kasih Mas Taufik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya tadi soal reforma agraria, keterbatasan lahan, dan juga kaitannya dengan program transmigrasi dan juga konteks kepada tanah dan reproduksi ruang. Kepada Mbak Rita, saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Arief, Mas Taufik, dan Mas Wahyu Eka. Mungkin saya juga mau menambahkan lagi soal apa yang bisa dilakukan akademisi gitu ya. Tentu saja yang bersolidaritas, tapi untuk saya juga untuk mengaitkan berbagai agenda penelitian gitu ya, tentunya dengan kepentingan-kepentingan yang warga yang termarginalisasi, terutama yang tadi dari aspek legal itu kan kalau kita bicara legal formal itu aksesnya itu selalu timpang, baik dari akses ke pelayanan maupun ke perlindungan gitu ya. Jadi kalau misalnya para akademisi mau memperkuat risetnya gitu ya, kalau menurut saya itu bukan hanya terutama sekarang akademisi di Indonesia, tapi bukan cuma di Indonesia ya, misalnya di Asia Tenggara dan mungkin di banyak tempat di seluruh dunia itu banyak yang jadi disibukkan dengan berbagai tugas administrasi di kampus dan juga untuk publikasi ilmiah yang skopus gitu ya. Itu memang sangat memberatkan gitu jadinya. Tapi secara strategis itu sebenarnya bisa ada koalisi-koalisi yang bisa sinergis gitu untuk melakukan penelitian-penelitian akademik yang membawa yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh warga yang marginal gitu. Jadi memikirkan tema riset dan pertanyaan riset itu sebenarnya berdasarkan kepentingan warga gitu yang marginal ya. Jadi menurut saya itu ya betul. Tapi itu mungkin itu tidak mudah. Tapi itu bisa gitu loh. Itu yang saya juga mau mengencourage atau menyemangati gitu para akademisi di Indonesia gitu. Ada caranya gitu dan selalu kita bisa cari celahnya di mana kita bisa mensinergiskan antara yang namanya tuntutan Scopus ini dengan agenda riset dan juga tuntutan untuk mendapatkan dana riset dan sebagainya itu kita bisa berdiskusi untuk bagaimana mensinergikan semua tuntutan yang sepertinya membatasi kita gitu ya. Nah, lalu terkait soal konflik agraria dan juga Pulau Jawa gitu ya, kenapa banyak terjadi di Pulau Jawa? Saya sebetulnya pikir ini bukan hanya di Pulau Jawa ya. Kebetulan aja kita bicara minggu ini yang Pulau Jawa dan minggu lalu juga Pulau Jawa gitu ya, tentang Wadas gitu. Itu satu hal lagi yang menurut saya itu banyak terjadi di Pulau Jawa ini karena Pulau Jawa ini yang transisi ekonominya itu paling sejauh ini ya. Saya nggak bicara masa depan ya. Kalau masa depan kayaknya pulau-pulau lain juga akan mengalami hal yang sama gitu. Bahkan mungkin lebih ekstrim. Transisi ekonomi gitu. Jadi sejak Indonesia merdeka gitu ya, kita bisa lihat dari masyarakat yang masih agraris, kita kan lihat gitu jejaknya gitu di Undang-Undang Agraria tahun 60 ya, waktu ditandatangan sama Soekarno itu dibilang bahwa masyarakat Indonesia masih agraris gitu, dan itu juga di Jawa juga begitu gitu. Tapi kan setelah kemerdekaan dan terutama setelah zaman Orde Baru itu kan ada transisi ekonomi gitu ya, di mana terjadi perubahan profesi, terjadi industrialisasi secara besar-besaran gitu ya. Itu restrukturisasi ekonominya itu sangat besar gitu ya di Indonesia dan terutama itu di Pulau Jawa ini. Kalau kita lihat ya, industri-industri besar itu kan munculnya ya di zaman Orde Baru itu, yang tiba-tiba muncul kawasan-kawasan industri yang sangat luas itu tanah siapa yang dimakan kalau bukan tanah petani gitu kan. Jadi terjadi peralihan dari agrikultur ke basis ekonomi industri, dan itu ada konsekuensinya terhadap ruang. Jadi di Pulau Jawa ini kalau kita lihat yang transisi membentuk zona-zona ekonomi industri ini, kita bisa petakan gitu seberapa besar. Itu kan pasti
dari transisi dan restrukturisasi ekonomi ini terjadi perebutan ruang juga gitu, ruangnya untuk petani dan ruangnya untuk industri. Lalu siapa itu para petani dan siapa itu industri, kita bisa petakan yang mana yang secara ekonomi dan politik lebih punya akses gitu terhadap kebijakan-kebijakan dan penegakan hukumnya gitu ya. Makanya kalau kita lihat misalnya sepanjang Pantura gitu kan, itu juga bisa dilihat gitu ya betapa banyak sebetulnya perebutan ruang hidup ini terjadi gitu. Nah, kalau dalam kaitannya dengan daerah-daerah di luar Jawa, kalau soal transmigrasi itu sebenarnya agak lain ya, dan itu bisa menimbulkan konflik yang lain lagi gitu di daerah-daerah di luar Jawa. Tapi kalau saya lihat polanya gitu ya, restrukturisasi ekonomi, lalu perebutan ruang hidup gitu, itu tidak akan hanya eksklusif di Jawa aja gitu terjadi. Mungkin di Jawa itu yang pertama terlihat saja karena mungkin jejaring ini juga relatif lebih terkoneksi gitu di Jawa gitu ya. Tapi tidak berarti bahwa di luar Jawa itu tidak terjadi, dan yang saya prihatin itu juga kalau terjadi di daerah-daerah yang lebih jauh gitu, mungkin akses ke jaringan, akses ke informasi itu agak lebih sulit gitu. Jadi ya ini satu hal yang kita perlu kita perlu perhatikan, dan juga kita mesti jelas gitu jika ini pola, karena kan sistem ekonominya sama, sistem hukumnya sama, penegakan hukumnya juga pertanyaan-pertanyaannya sebanding gitu. Kalau ini terjadi di Jawa, kalau di luar Jawa seperti apa? Mungkin ini satu hal juga yang bisa kita untuk kedepannya gitu, solidaritas ini dari solidaritas Pakel, misalnya yang minggu lalu solidaritas Wadas, kalau ini jejaringnya kan ada gitu ya. Jadi sharing pengalaman dan sharing dan mensinergikan advokasi gitu, mungkin itu juga bisa memperkuat dan memperkaya sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mengadvokasi untuk ruang-ruang hidup bagi masyarakat yang marginal. Mungkin segitu dulu, Mas Arief. Baik, terima kasih Mbak Rita. Sudah jam 4 pas ini waktunya. Saya izin tutup diskusinya. Terima kasih kepada yang sudah hadir, peserta diskusi yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih kepada Mas Wahyu, terima kasih kepada Mas Taufik, dan terima kasih kepada Mbak Rita. Diskusi dari IPP Atmajaya ini tentang komodifikasi ruang. Ini adalah diskusi yang terakhir, tapi bulan-bulan depan kita akan kembali bikin diskusi yang lain. Dipantau saja di Instagramnya Atmajaya atau Twitternya Atmajaya, dan juga Instagram dan Twitternya IPP Atmajaya. Bulan depan kami di akhir bulan akan bikin diskusi tentang digital aktivisme. Jadi ditunggu saja informasinya, nanti kita akan update di sosial media Universitas Atmajaya dan IPP Atmajaya. Sekali lagi kepada rekan-rekan yang sudah hadir, narasumber, dan Mbak Rita sebagai penanggap, terima kasih banyak sudah hadir di diskusi IPP Atmajaya ini. Saya tutup diskusi hari ini. Selamat sore semuanya. Sore. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas. Terima Terima kasih Mbak. Sampai ketemu lagi. Salam kenal Mas Wahyu, Mas Taufik. Mestinya Pak Herlambang ini ada di sini. Sibuk Pak Adil banget. Iya.